Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti pembelajaran fisika pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas silakan doanya. Sudah selesai. Dengan diawali berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaat pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu akan mengambil absen. Silakan Ananda semua dengarkan baik-baik namanya. Munawara, Puput, Yesi, Hafiz, Martin, Ramadi, Fadil, Rahmi, Putri, hadir semua. Oke, Alhamdulillah kita dapat berkumpul dan hadir semua dalam keadaan sehat di kelas ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu berhubungan dengan rangkaian listrik secara paralel. Nah, Ananda dapat mengetahui bagaimana penerapan rangkaian paralel ini. Nah, apakah Ananda mempunyai gadget semua? Ya. Nah, jadi gadget itu memerlukan arus listrik. Nah, salah satu eh, penerapan dari rangkaian seri atau penerapan dari rangkaian paralel. Nah, apakah Ananda pernah em, melihat atau pernah mengalami peristiwa yaitu konsleting arus pendek? Nah, itu merupakan salah satu penerapan yaitu rangkaian paralel. Nah, di mana jika arus pendek tersebut terputus, maka percabangan yang lain juga akan tetap hidup. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari susunan paralel atau rangkaian paralel. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran mengenai susunan paralel, Ibu akan mengulang kembali yaitu pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat apa pembelajaran kita sebelumnya? Ya, benar sekali, yaitu tentang rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Nah, tepat. Jadi rangkaian seri itu sebuah jalur atau rangkaian sehingga dapat mengaliri apa listrik yang komponennya disusun secara berderet atau secara seri. Itu merupakan salah satu atau pengertian dari rangkaian seri. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, yaitu em, kita dapat memahami nilai hambatan pengganti beberapa hambatan yang disusun secara paralel dan memahami nilai arus pada rangkaian yang memiliki beberapa hambatan dan sumber tegangan. Nah, subtema yang akan kita bahas mengenai pembelajaran susunan paralel ini, pertama konsep dari susunan paralel, lalu persamaan susunan paralel, contoh penerapan mengenai rangkaian paralel, dan Ibu akan mendemonstrasikan menggunakan PET simulation mengenai rangkaian paralel. Nah, dapat Ananda ketahui, nah ini merupakan salah satu rangkaian paralel. Jadi apa itu rangkaian paralel? Ya, jadi rangkaian paralel itu merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Nah, untuk persamaan dari rangkaian paralel ini,
yaitu I masuk sama dengan I keluar, di mana arus listrik yang masuk itu harus sama dengan arus listrik yang keluar. Sehingga pada rangkaian paralel ini, besarnya arus semakin eh, besarnya arus yang sebelum masuk dan dari cabang dan setelah keluar dari cabang itu besarnya sama. Nah, untuk em, hambatannya yaitu hambatan paralel 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Nah, ini merupakan salah satu penerapan rangkaian paralel. Nah, contohnya yaitu distribusi PLN dari rumah ke rumah. Dan juga ada eh, ini apa namanya? Penghangat eh, teko kan, teko yang dihangatkan, lalu setrika, ada lampu rumah, lampu taman juga itu merupakan rangkaian paralel. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan atau mendemonstrasikan salah satu virtual lab yaitu PET simulation tentang rangkaian paralel. Silakan Ananda semua perhatikan. Buka link yang telah Ibu berikan ya pada grup. Itu merupakan link dari aplikasi PET simulation-nya. Nah, di mana pada aplikasi PET simulation ini ada komponen-komponen yang dapat kita gunakan. Tunggu sebentar. Nah, setelah Ananda buka link tadi, maka klik ini untuk membuka software tersebut. Mari kita tunggu. Oke, lalu keluarannya seperti ini, maka kita pilih yang lab. Nah, di sini ada komponen-komponen. Nih, ada kabel, baterai, bola lampu, resistor, lalu ada saklar, baterai, resistor, dan juga ada uang logam, penjepit kertas, koin, penghapus, dan lain-lain. Oke, kita akan merangkai yaitu sebuah rangkaian paralel. Nah, untuk di sebelah sini itu adalah ada tampilan arus di mana ada elektron dan konvensional. Ada kita tampilkan tabel, lalu kita centangkan tampilkan nilai. Nah, di sini ada voltmeter dan ampere meter. Untuk tindak lanjut ini, kita dapat mengubah-ubah yaitu hambatan dalam kabel, lalu hambatan baterai dari sedikit sampai 10 ohm. Nah, oke kita akan membuat rangkaian paralel. Kita pasangkan kabelnya. Lalu kita menggunakan ampere meter, arusnya menghitung nilai arus. Kita pasangkan kabel kembali. Lalu kita hubungkan.
kita pasangkan baterai yaitu 9 volt. Dan letakkan arus ini. Kita hubungkan kabelnya. Nah, maka lampu tersebut akan menyala. Dimana ini lampu 1, yang kedua lampu 3 dengan nilai arusnya 0,9 ampere. Ini arus dari arus totalnya itu 2,7 ampere. Dengan tegangannya baterainya yaitu 9 volt. Kita dapat mengubah hambatan dalam eh, kabel tersebut. Dan kita juga dapat mengubah-ubah hambatan dari baterainya ini. Oke. Silakan Ananda semua cobakan eh, eksperimen virtual ini, lalu ambil data yang telah Ibu bagikan KKPD-nya, lalu isi data pada tabel tersebut. Paham Ananda semua? Oke, paham ya. Oke, apa kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan? Nah, setelah Ibu mendemonstrasikan dan menjelaskan bagaimana rangkaian paralel tersebut, apa yang dapat kita ambil manfaat atau kesimpulannya? Ada yang tahu? Ya, silakan. Nah, benar sekali. Jadi, dalam sebuah rangkaian paralel ini, tentu sudah banyak sekali contoh nyata yang bisa kita ambil, yaitu di perumahan. Nah, untuk susunan listrik paralel ini, yaitu contohnya distribusi listrik dari PLN ke seluruh rumah-rumah, atau bisa juga stop kontak yang menggunakan jala-jala. Jadi kedua contoh tersebut merupakan salah satu contoh yang sangat besar dalam penggunaan rangkaian listrik secara paralel. Nah, Ibu akan membagikan em, mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang rangkaian paralel. Silakan Anda semua klik link yang Ibu berikan di grup. Ibu akan mengevaluasi yaitu berupa kuis. Kuisnya itu ada 5 soal. Silakan Anda kerjakan dalam waktu 5 menit. Nah, ini adalah kuisnya. Silakan isi email, nama, lalu kelas, lalu jawab soal yang telah Ibu berikan, yaitu ada 5 soal objektif. Dan jangan lupa kirim, nanti nilainya, hasilnya akan langsung keluar. Aman ada semua? Oke, waktu habis. Silakan semua klik kirim. Sudah? Oke, setelah kita melakukan evaluasi, Ibu akan melanjutkan. Oke, kuisnya sudah habis ya waktunya. Selanjutnya, sebelum penutupan perkuliahan ini, Ibu akan menugaskan kepada Ananda semua. Silakan ambil data pada set simulation tadi.
pada rangkaian paralel, bikin laporannya, dikumpulkan minggu depan. Paham Ananda semua? Paham. Apakah ada pertanyaan sebelum minggu menutup pembelajaran kita hari ini? Tidak. Untuk eh, pembelajaran kita berikutnya yaitu mengenai hukum Kirchhoff. Jadi Ananda semua pelajari mengenai hukum tersebut. Minggu besok kita akan mempelajari mengenai hukum Kirchhoff ini. Sekian ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.